Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatul Nikmah, NIM 18031010. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 saya. Bab 3 materi penelitian A. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik kolerasi dan refleksi linier adalah mencari hubungan dan pengaruh antara self-regulated learning dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, serta menganalisa pengaruh self-regulated learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP secara menganalisa pengaruh self-regulated learning dan kemampuan berpikir kreatif matematik dengan jawaban siswa secara kualitatif. Penelitian dilaksanakan salah satu SMP kelas 8 sebanyak 31 siswa untuk dijadikan sampel penelitian. Instrumen relasi dan fungsi self-regulated learning siswa sebanyak 30 butir pernyataan yang dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban adalah SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Dengan yang telah diuji validitas isinya, setiap pilihan jawaban yang diajukan memiliki skor antara 1 sampai 4 adalah menggunakan skala Likert Scale. Tes kemampuan berpikir kreatif adalah berupa instrumen soal kemampuan berpikir kreatif matematis yang dibuat dalam bentuk uraian 5 soal. Seluruh butir instrumen tersebut diuji kepada siswa dan selanjutnya diuji kelayakan dengan menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaan, dan daya pembeda. B. Data dan sumber data. Data penelitian. Data diartikan sebagai bahan penelitian. Pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan dalam arti luas yang harus dicari, dikumpulkan, dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terhadap pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Subroto 1992. Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak, soft data yang berupa kata, ungkapan, kalimat, dan tindakan, bukan merupakan data keras, hard data yang berupa angka-angka statistik seperti dalam penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian. Sumber data adalah subjek pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan dalam pemilih dan menentukan jenis sumber data akan menunjukkan ketepatan, kedalam, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa sumber data. Betapapun menariknya permasalahan suatu topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, penelitian tersebut tidak memiliki arti karena tidak bisa diteliti untuk dipahami. Sumber data penelitian ini adalah analisis berpikir kreatif siswa ditinjau self-regulated learning, materi, relasi, dan fungsi. Yang C. Pengumpulan data penelitian. A. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Mariadi, DKK 2010, Sugiono 2011 menyatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. 1. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Suharsini Arikunto adalah mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Sukarimi Arikunto 2006. Sedangkan menurut Irwan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara menggunakan data dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip, dan lain sebagainya. Dalam peneliti ini banyak data yang terhimpun, baik terbentuk arsip atau dokumen. Yang kedua, metode simak. Menurut Sudaryanto 1993, metode simak adalah penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak data menggunakan bahasa sesuai dengan pandangan tersebut. Maksun 2012. Metode simak untuk memilih wujud dan jenis penanda referensi yang sebelumnya sudah dokumentasi secara runtut dan jelas oleh metode dokumentasi. B. Instrumen pengumpulan data. Menurut Sugiono 2006, instrumen peneliti adalah suatu alat yang digunakan secara variabel penelitian dalam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya 2011, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. D. Prosedur pengumpulan data. Menurut Sugiono 2016, teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang bernilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data terhadap 3 langkah dalam pengumpulan data peneliti ini, yaitu yang pertama, memberikan angket self-regulated learning kepada salah satu kelas 8 SMP. Yang kedua, memberi soal tes kemampuan berpikir kreatif, materi relasi dan fungsi kepada salah satu kelas 8 SMP. Yang terakhir, wawancara. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan sesuai pengumpulan data periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi. Sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Bu Hirman dalam Sugiono 2011 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tunjuk sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi angket self-regulated learning siswa sesuai tingkat kepercayaan dirinya tinggi, sedang, rendah. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklarifikasi tes kemampuan matematis, berpikir kreatif, materi relasi dan fungsi. Yang ketiga, memiliki 3 siswa yang memiliki tingkat self-regulated learning dan berpikir kreatif yang berbeda. Yang keempat, mewawancarai untuk mengenai tingkat metakognisinya. Yang kelima, menarik kesimpulan tentang metakognisi siswa terhadap analisis berpikir kreatif siswa ditinjau dari self-regulated learning, materi, relasi, dan fungsi. Instrumen kisi-kisi angket self-regulated learning. Aspek metakognitif, motivasi, perilaku. Yang instrumen angket self-regulated learning berjumlah 25 pernyataan.
dan instrumen wawancara yang terdiri dari 8 pernyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.